Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, kali ini kita akan membahas bagaimana saudara kita Bapak Saifuddin Ibrahim yang ada di Amerika. Sementara kita dengar kabar berita hoak, berita fitnahan, berita murahan yang selalu digoreng dan disampaikan dan diberitakan oleh si Julius ANC dan teman-temannya bahwa Bapak Saifuddin Ibrahim kena tumor. Itu fitnahan atau tuduhan dia yang pertama sekali. Fitnahan itu tak ada dasarnya, tanpa bukti. Benar-benar itu adalah satu fitnah yang sangat keji. Yang kedua, dia memberikan kabar informasi bahwa Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim kena HIV. Dan ini juga tidak bisa dia buktikan sendiri Bapak Ibu ya. Dia katanya mendapatkan kabar. Siapa yang memberikan kabar? Tidak dia sampaikan. Jangan-jangan seperti yang saya sampaikan kemarin. Kabar itu dia buat sendiri, dia goreng sendiri, dia sebarkan sendiri Bapak Ibu. Lalu dia meminta orang untuk percaya apa yang dia beritakan. Orang sekarang tidak bodoh lagi, karena ini adalah zaman internet. Zaman di mana terbuka, zaman di mana kita bisa melihat bagaimana keadaan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, apa yang beliau alami dan apa yang terjadi, dan bagaimana keadaan serta kesehatan serta kesehariannya Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim di Amerika. Yang keselanjutnya dia katakan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim jadi gembel. Ini juga tidak bisa mereka buktikan, hanya karena Bapak Saifuddin bersama teman-teman memungut sampah atau barang bekas Bapak Ibu, lalu mereka anggap Bapak Saifuddin jadi gembel di sana ya. Nah, ini tuduhan-tuduhan yang sangat murahan yang mereka goreng, yang mereka sebarkan dan yang mereka beritakan setiap saat di channelnya si Julius, makhluk durhaka kepada Tuhan. Nah, lalu dia berkata bahwa Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim sudah ditangkap. Ini juga satu hal yang sangat keji sekali ya. Bagaimana mungkin Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ditangkap? Nah, ini adalah berita yang dia buat sendiri saudaraku. Dia sebarkan sendiri dan dia mengajak orang untuk percaya terhadap apa yang dia beritakan. Sementara kita melihat bagaimana Bapak Pendeta Saifuddin dalam kesehariannya masih sehat, masih segar, tambah sukacita dan tambah semangat di dalam beliau melayani Tuhan. Bahkan setiap hari-hari ini kita melihat bagaimana Bapak Pendeta Saifuddin dalam memberitakan firman, memberitakan Injil dan mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara jernih, berpikir dengan hati yang tulus. Siapa itu Yesus? Hanya ini yang selalu diulang-ulang oleh Bapak Saifuddin bersama dengan kita yang ada di Indonesia ini. Who is the Jesus? Man huwa Yeshua. Siapa itu Yesus? Kenapa kita harus beriman, kita harus percaya kepada dia? Karena dia satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga Bapak Ibu. Tidak ada satupun pribadi yang lain yang bisa membawa kita ke surga. Kenapa dia bisa membawa kita ke surga? Yang pertama karena dia pribadi yang datang dari surga. Hanya pribadi yang datang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Pribadi yang lahir dari dunia ini tidak mungkin bisa membawa kita ke surga. Tidak mungkin. Hanya bisa memberikan iming-iming kepada orang banyak, tetapi tidak bisa dia atau orang itu membawa umat manusia ke surga. Tidak akan bisa dan tidak akan mungkin. Kalau memberi iming-iming, memberi suatu pandangan nanti begini, begono, begini, semua orang bisa. Tetapi untuk membawa benar-benar manusia ke surga, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Sang Pencipta, bertemu dengan Bapa, tidak lain. Hanya dia saudaraku. Bahkan Alkitab benar-benar mencatat, menulis, mengabarkan kepada kita semuanya, di mana di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Dan dia satu-satunya pribadi di antara sekian banyak utusan, rasul, nabi yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nabi yang lain, banyak orang berkata semua nabi mengajak orang untuk masuk surga. Saya setuju. Tapi tidak ada satupun nabi dan rasul yang berani berkata seperti Yesus katakan.
Dia berani menyatakan dirinya jalan. Dia berani menyatakan dirinya kebenaran. Dia berani menyatakan dirinya kehidupan. Siapa dia? Mari kita renungkan, kita pikirkan dengan akal yang sehat, dengan akal yang jernih, dan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata, kalau kamu mau ke surga, kamu harus mengikuti aku? Banyak orang berkata, ini kan menunjukkan kesombongan mengenai iman, mengenai keselamatan. Yesua atau Yesus Kristus tidak main-main. Dia nyatakan benar-benar, dia tidak ingin manusia jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam pencobaan, manusia jatuh di mana ke tempat di mana orang-orang berdosa tersiksa. Dia tidak ingin, karena kita ini adalah milik kepunyaannya. Dia datang kepada kepunyaannya, tetapi banyak orang, banyak kepunyaannya tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena hidup di dalam dosa. Dosa itu enak dinikmati, sehingga ketika datang pribadi yang ingin memisahkan kita dari dosa, maka banyak orang tidak mau, menolak. Bahkan kesan sekali kita melihat di media sosial, banyak orang mencemooh, mencaci maki, menghina, dan menertawakan serta meremehkan itu firman Tuhan. Padahal firman Tuhan tujuannya datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan kita, memisahkan kita dari dosa kita, sehingga hidup kita kudus dan kita bisa berada di tempat yang kudus, berada di surga. Karena orang berdosa tidak bisa masuk surga. Tempat orang berdosa kemana? Di neraka. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, Julius HMC dan ante-antenya, teman-temannya, selalu memberitakan kabar hoak mengenai Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dipikirnya orang telan mentah-mentah. Sementara kita melihat bagaimana keseharian Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim di Amerika. Beliau selalu menyapa kita dan memberitakan firman Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan penuh percaya diri. Dan sampai hari ini, tuduhan si Julius bersama ante-antenya tak ada bukti satupun, Bapak Ibu. Satu pun tidak bisa dibuktikan. Jadi gembel, Pak Saifuddin Ibrahim semakin diberkati oleh Tuhan. HIV, tumor, kita melihat bagaimana ceria dan sukacitanya Pak Saifuddin Ibrahim. Beliau jatuh miskin, kita melihat bagaimana keseharian beliau di dalam memberitakan firman. Kenapa? Tuduhan, fitnahan itu tidak satu pun dialami oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Karena firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Bapak Ibu, fitnah, keji saudara-saudara kita dari seberang tidak satupun kena, karena Tuhan menjaga, melindungi Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Mental beliau juga tidak jatuh, tidak down. Tambah semangat, tambah energik. Kita melihat bagaimana Bapak Saifuddin Ibrahim. Wibawa beliau belum hilang. Karisma beliau masih kelihatan di wajah di saat beliau memberitakan firman Tuhan. Lalu pertanyaannya, kenapa sampai beliau pergi ke Amerika, harus lari dari bangsa dan negara ini? Itu dikarenakan beliau mengkritik, saudaraku. Memang agama satu itu tidak bisa dikritik. Kalau mengkritik, mereka sangat suka. Kainama dan teman-temannya bagaimana mengkritik firman Tuhan, mengkritik Alkitab, mencemooh, mengolok-ngolok akan Alkitab. Beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, bulan lalu Bapak Ibu, kita melihat bagaimana seorang mukallaf yang bernama Agustan, dia kentutin Alkitab. Apakah pihak yang berwajib melihat? Apakah pihak hukum melihat? Tidak, saudara. Kenapa? Karena dia berada di dalam mayoritas agama satu itu. Dia bebas, bahkan orang-orang berkata, hebat sekali Agustan, berani dalam berdakwah, benar-benar seorang pilihan Tuhan, ya, pilihan Allah katanya. Dia berani kentutin Alkitab, dianggap pahlawannya agama itu, saudaraku. Nah, itu Agustan. Maka tidak ada hukum yang menjamah dia, yang melirik, nggak ada. Seandainya hal itu terjadi di dalam iman, di dalam orang Kristen melakukan hal sedemikian keji yang dilakukan oleh si Agustan, saudara, maka bisa kita pastikan apa yang terjadi. Bukan itu saja, Agustan juga sering memperagakan terhadap anak-anak mengenai pelecehan terhadap Roh Kudus dan iman kekristenan.
Ya, tetap dia dianggap lagi berdakwah menyampaikan kebenaran Bapak Ibu. Nababan di masjid, di depan orang banyak, melecehkan firman Tuhan, melecehkan Alkitab. Adakah pihak yang berwajib, pihak hukum melirik dia? Tidak ada, saudaraku. Bahkan tidak pernah kita melihat orang-orang ini yang melecehkan Alkitab, melecehkan firman Tuhan, melecehkan iman agama yang tidak seagama dengan mereka itu dipanggil oleh pihak tertentu untuk pembinaan. Tidak pernah kita melihat itu. Bapak Ibu, kita terus berdoa untuk Bapak Pendeta Saiful Ibrahim supaya beliau diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan diberikan penghiburan oleh Tuhan. Kita tahu bagaimana dan apa yang dialami oleh Bapak Saifuddin. Beliau di satu sisi sangat sedih, tetapi ada Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan. Roh Kudus selalu memberikan penghiburan kepada beliau, sehingga beliau kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam memberitakan firman Tuhan, kuat di dalam kehidupan sehari-hari, menjalani kehidupan sehari-hari. Jauh dari anak, jauh dari keluarga, tetapi Tuhan tidak pernah jauh daripada beliau, Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat bagaimana sukacita Bapak Pendeta Saiful Ibrahim. Jadi kepada Julius dan teman-temannya yang masih mau fitnah Bapak Pendeta Saiful Ibrahim, ya stop fitnahan murahan itu. Kalau tidak, fitnahan itu akan kembali kepada kalian pribadi. Kalian mau fitnah Bapak Saifuddin kena HIV, takut-takutnya nanti kalian yang kena HIV. Kalian mau fitnah Bapak Saiful Ibrahim gembel, takutnya nanti kalian yang gembel. Kalian mau fitnah Bapak Saiful Ibrahim kena tumor, takutnya nanti kalian sendiri yang kena tumor, karena setiap hari punya kepahitan terhadap Bapak Saiful Ibrahim, sementara beliau sehat-sehat di Amerika. Ya, makanya bertobat, kembali ke jalan yang benar, stop fitnahan murahanmu itu Julius, ya. Tak ada gunanya, tak ada faedahnya. Bahkan kamu bulan lalu pernah mengatakan ingin berhenti, ya, ingin berhenti di YouTube. Hanya 1 hari kamu bisa berhenti, selanjutnya tidak bisa berhenti, ya, tidak bisa berhenti. Memang, aduh, hanya kamulah yang tahu ya sama Tuhanmu Julius, ya. Hanya kamu dan Tuhanmu lah yang tahu kenapa kamu tidak bisa berhenti. Nah, jadi imani iman kamu, agama, pelajari akidah kamu tanpa perlu menghina agama orang lain. Jangan nanti kami yang menjawab setiap tuduhan fitnahanmu, kalian benturkan dengan hukum penistaan agama. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini memberikan kekuatan kepada kita. Assalamualaikum Bishim Hamasiyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiyah Warwah Kudes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Bapak Ibu terus dukung dalam doa dan bawa bagi dalam doa syafaat saudara dan juga para apologet, para penginjil dimanapun berada, supaya kami selalu sehat, diberikan kekuatan oleh Tuhan dan diberikan penghiburan oleh Tuhan di dalam melakukan penginjilan baik di media sosial maupun di onsite. Terus dukung dalam doa dan bawa kita dalam doa syafaat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.